Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taskia Zara Aurel. Saya dari Universitas Esa Unggul Harapan Indah tahun 2020, jurusan Ilmu Komunikasi, Prodi Hubungan Masyarakat dengan NIM 202502073. Jadi pada kesempatan kali ini, aku mau ngasih tahu ke kalian semua mengenai bab tentang ragam bahasa sesuai dengan mata kuliah Bahasa Indonesia di semester 1 ini. Jadi ragam bahasa itu apa sih? Ragam bahasa adalah variasi bahasa tergantung pada pemakaiannya. Variasi sendiri bisa termasuk dialek, aksen, laras, dan gaya. Variasi tersebut muncul disebabkan adanya latar belakang pengguna bahasa yang berbeda. Perbedaan bahasa tersebut tergantung pada budaya, agama, profesi, dan sebagainya. Habis itu, ada apa aja sih faktor-faktor ragam bahasa? Ragam bahasa memiliki beberapa faktor, yaitu faktor budaya, faktor letak geografis, faktor ilmu pengetahuan, dan faktor sejarah. Lalu, penuturan ragam bahasa dibagi menjadi 4. Apa aja sih? Ada ragam dialek, ada ragam terpelajar, ragam resmi, dan ragam tak resmi. Jadi di sini ragam dialek apa sih? Ragam dialek variasi bahasa yang digunakan oleh bangsawan zaman dahulu di wilayah tertentu yang memiliki ciri khas turun naiknya nada panjang, pendeknya bunyi. Lalu kemudian ada ragam terpelajar. Apa sih ragam terpelajar itu? Ragam terpelajar adalah perbedaan bahasa yang digunakan oleh orang yang berpendidikan dan orang yang tidak berpendidikan dengan ciri yang ditimbulkan dari pelafalan katanya. Lalu kemudian ada ragam resmi. Apa sih ragam resmi itu? Digunakan saat situasi resmi seperti rapat dan pertemuan. Lalu kemudian ada ragam tak resmi. Ragam tak resmi itu apa sih? Ragam tak resmi itu adalah digunakan saat situasi tidak resmi. Lalu kemudian berdasarkan kedudukan dan fungsinya, bahasa Indonesia memiliki wilayah pemakaian yang sangat luas. Oleh karenanya muncul bermacam-macam ragam bahasa Indonesia. Ragam bahasa sendiri pada pokoknya dibagi dalam 2 bagian, yaitu ragam lisan dan ragam tulisan. Lalu kemudian ragam lisan itu apa sih? Ragam lisan adalah ragam bahasa yang diungkapkan melalui lisan. Hal ini disebabkan oleh bahasa yang digunakan dapat dibantu oleh gerak, mimik, pandangan, anggukan, atau intonasi. Ragam lisan juga sangat terikat pada kondisi, situasi, ruang, dan waktu. Contohnya apa aja sih? Contohnya adalah, misalnya, rombongan tamu negara segera tiba. Aku ulangin, rombongan tamu negara segera tiba. Lalu kemudian, sumur itu digali menggunakan alat modern. Aku ulangin ya, sumur itu digali menggunakan alat modern. Lalu kemudian ada dia lagi sakit, makanya tidak ikut bertanding. Lalu kemudian ada ciri-ciri ragam bahasa lisan. Apa aja sih ciri-ciri dari ragam bahasa lisan itu? Yang pertama, memerlukan kehadiran orang lain. Yang kedua, unsur gramatikal tidak dinyatakan secara lengkap. Yang ketiga, terikat ruang dan waktu. Yang keempat, dipengaruhi oleh tinggi rendahnya suara. Yang kelima, adaptasi terhadap keadaan yang ada, waktu, dan situasi. Yang keenam, kebutuhan akan intonasi dengan bahasa tubuh dan berbicara yang digunakan. Yang ketujuh, gerakan terhadap tubuh serta ekspresi wajah dan intonasi yang digunakan dengan pengiriman sangat membantu. Lalu yang kedelapan, ini berlangsung dengan cepat dan gesit. 9. Membutuhkan beberapa teman untuk berbicara
jadinya tidak sendiri dia berbicaranya. Lalu yang ke-10, percakapan sering terjadi ketika tidak ada alat yang digunakan. Lalu yang 11, yang terakhir, kesalahan bicara bisa dikenali dan diperbaiki. Lalu kemudian ada ragam tulisan. Ragam tulisan itu apa sih? Ragam tulisan adalah ragam bahasa yang digunakan melalui media tulis tidak terkait ruang dan waktu, sehingga diperlukan kelengkapan struktur sampai pada sasaran secara visual, atau bahasa yang dihasilkan dengan memanfaatkan tulisan dengan huruf sebagai unsur dasarnya. Dalam ragam tulis, kita berurusan dengan tata cara penulisan dan kosakata. Contohnya ada apa aja sih di ragam tulisan? Di ragam tulisan adalah contohnya yang pertama, rombongan tamu negara akan segera tiba. Aku ulangin, yang pertama, rombongan tamu negara akan segera tiba. Lalu yang kedua ada, sumur itu digali dengan alat-alat modern. Aku ulangin, sumur-sumur itu digali dengan alat-alat modern. Lalu yang ketiga, dia sedang sakit, karena itu dia tidak ikut bertanding. Aku ulangin, dia sedang sakit, karena itu dia tidak ikut bertanding. Lalu kemudian ada ciri-ciri ragam bahasa tulisan. Apa aja sih ciri-ciri ragam bahasa tulisan? Yang pertama, tidak mengharuskan kedatangan atau kehadiran membaca. Lalu yang kedua, diperlukan ejaan atau tanda baca kalimat ditulis secara lengkap. Yang ketiga, komunikasi resmi. Yang keempat, wacana teknis. Yang kelima, pembicaraan di depan halayak ramai. Yang keenam, pembicara dengan orang yang dihormati. Lalu kemudian ada bahasa baku. Bahasa baku itu apa sih? Bahasa baku adalah bahasa yang digunakan sesuai dengan pedoman atau kaidah bahasa Indonesia yang benar sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Biasa disingkat dengan EYD. Contohnya apa sih dari ragam bahasa itu? Bahasa baku itu contohnya yang pertama adalah kita akan berlibur ke Bali pekan depan. Aku ulangin, kita akan berlibur ke Bali pekan depan. Lalu yang kedua ada adik membaca novel romantis di kamarnya. Aku ulangin, adik membaca novel romantis di kamarnya. Lalu yang ketiga ada Lina mundur untuk bersembunyi. Aku ulangin, Lina mundur untuk bersembunyi. Lalu kemudian ada bahasa tidak baku. Bahasa tidak baku itu apa sih? Bahasa tidak baku adalah bahasa yang digunakan atau disampaikan tidak sesuai dengan kaidah yang berlaku. Bahasa ini biasanya digunakan untuk kehidupan sehari-hari dan ditujukan untuk keluarga, teman, dan lainnya dalam situasi non-formal. Contoh dari bahasa tidak baku itu apa sih? Contoh bahasa dari tidak baku adalah yang pertama, aku nanti mau pergi ke pasar. Aku ulangin, aku nanti mau pergi ke pasar. Contoh yang kedua adalah ayah mengantar pulang ibu naik motor. Aku ulang, ayah mengantar pulang ibu naik motor. Lalu kemudian ada contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga itu adalah Andi membeli mobil berwarna putih. Aku ulangin, Andi membeli mobil berwarna putih. Oke, nggak kerasa ini udah di penghujung slide. Aku ucapin terima kasih banyak. Semoga ilmunya bermanfaat. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.